Jika Indonesia jadi negara ideal, seperti apa rasanya? Jika Indonesia menjadi negara ideal, hidup kita akan terasa jauh lebih ringan, lebih tenang, dan lebih manusiawi. Bayangkan bangun pagi tanpa rasa cemas tentang harga kebutuhan pokok yang terus naik. Bayangkan pergi bekerja tanpa takut jalan rusak atau macet parah yang menyita waktu dan energi. Bayangkan anak-anak sekolah dengan gembira karena ruang kelas mereka nyaman, guru diberi penghargaan yang layak, dan pendidikan benar-benar membuka kesempatan untuk masa depan. Dalam negara ideal, setiap orang merasa dihargai karena hak-hak dasar mereka terpenuhi tanpa harus memohon, tanpa harus punya orang dalam, dan tanpa harus rela menjadi korban dari sistem yang tidak adil. Jika Indonesia ideal, hukum tidak lagi menjadi alat yang bisa dibeli. Ia berdiri tegak, melindungi yang lemah dan menertibkan yang kuat. Tidak ada lagi ketakutan bahwa keadilan berpihak kepada yang punya uang atau jabatan. Polisi menjadi pelindung, bukan ancaman. Pengadilan menjadi tempat mencari kebenaran, bukan tempat transaksi. Dalam suasana seperti ini, rakyat hidup dengan kepastian bahwa jika mereka benar, negara akan selalu membela mereka. Dan jika salah, mereka tetap diperlakukan dengan manusiawi. Keadilan tidak menakutkan, keadilan menenangkan. Jika Indonesia ideal, lembaga-lembaga negara bekerja seperti mesin yang terawat baik. DPR benar-benar mewakili suara rakyat. Pemerintah bekerja jujur dan transparan. Lembaga pengawas berani menindak siapapun tanpa pandang bulu. Setiap rupiah dari pajak rakyat kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang nyata. Tidak ada lagi bangunan mangkrak, proyek abal-abal, atau anggaran yang roib tanpa jejak. Negara hadir dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai pelayanan nyata bagi seluruh warganya. Jika Indonesia ideal, hubungan antar warganya pun berubah. Kita tidak lagi saling curiga. Kita tidak lagi mudah terpecah oleh perbedaan suku atau agama. Semua orang merasa aman menyampaikan pendapat, merasa nyaman hidup berdampingan, dan merasa punya ruang untuk tumbuh. Di tempat kerja, orang dipilih karena kemampuan, bukan koneksi. Di kampung-kampung, masyarakat hidup rukun karena negara memberi contoh keadilan dan keterbukaan. Indonesia terasa seperti rumah besar yang hangat, bukan arena perebutan kepentingan. Dan yang paling terasa, jika Indonesia menjadi negara ideal, rakyat kembali merasakan harapan. Harapan bahwa kerja keras benar-benar berbuah hasil. Harapan bahwa anak-anak mereka akan hidup lebih baik daripada generasi sebelumnya. Harapan bahwa masa depan bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang bisa dituju dengan tenang. Negara ideal bukan berarti tanpa masalah, tetapi ia adalah negara yang jujur mengakui masalah, mau memperbaiki, dan bergerak bersama rakyatnya. Pada akhirnya, rasanya seperti tinggal di negara yang benar-benar memuliakan manusia. Negara yang tidak hanya besar secara wilayah, tetapi dewasa secara moral. Negara yang tidak hanya kaya sumber daya, tetapi kaya keadilan. Negara yang bukan hanya tempat tinggal, tetapi tempat merasa hidup. Pertanyaannya tinggal satu, kapan kita siap bergerak bersama untuk mewujudkannya?